Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam Kak. Selamat Waalaikumsalam malam. Kak. Gimana 2 minggu? Kemarin seminggu lalu kita ngelewatin ya teman-teman. Tapi gimana soal konteksnya bagaimana? Aman gak nih? Udah nggak? Aman Oke. Kak, boleh Mbak? Aman ya. Tapi sebelum mulai coba kita foto dulu yuk. Biar sebagai dokumentasi. Foto dulu bentar. Oke, bentar. Oke, udah sebagian udah oke. Mungkin bisa Kak Suci Bara, Halima, Mas Teguh, terus Kak Viola, Kak Zahira, kalau bisa on cam. Kita mau dokumentasi ya. Kak Leo sama Kak Sarah Sucita, kita dokumentasi dulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Setelah kita ngebahas konteks kemarin, sekarang kita ngebahas terkait PPh orang pribadi dan SPT orang pribadi, teman-teman. Jadi sebelumnya PPh orang pribadi itu apa? PPh orang pribadi yaitu penghasilan yang diterima secara gaji, terus tunjangan, terus hadiah kalau misalnya ngikutin lomba, dan penghasilan lainnya gitu. Saya coba share PPT-nya. Tapi sebelumnya terima kasih ya yang udah pada jawab soal, karena sebagian udah bagus nilainya 100, ada 95. Tapi bagi yang belum, coba dikerjakan, karena nanti sertifikatnya pasti menggunakan nilai tersebut ya teman-teman. Oke. Sudah kelihatan belum teman-teman untuk PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, bismillah. Selamat malam. Ini kita ngebahas SPT tahunan PPh orang pribadi dan PPh orang pribadinya, menjelaskan tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan. Oke, struktur pengaturan terkait SPT tahunan PPh itu ada 3. Yang pertama itu ketentuan umum SPT tahunan PPh bagian ke-1 pasal 80. Lalu yang kedua bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi bagian kedua pasal 81 sampai pasal 83. Lalu yang ketiga ada bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT tahunan wajib pajak badan, termasuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan hulu, minyak, dan gas bumi. Bagian ketiga pasal 84 sampai pasal 89. Nah, ini
dijelaskan pada sekitar pertemuan ke-5 nanti. Oke. Bagian ke-1, ketentuan umum SPT tahunan PPH. Ketentuan umum, fungsi SPT tahunan PPH yaitu yang sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya, terutang dan untuk melaporkan tentang, ada 3 nih, pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Jadi pemungutan bisa dilakukan sendiri, yaitu sama teman-teman, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Pihak lain siapa? Konsultan atau saudara teman-teman yang bisa mengerjakan atau memahami terkait SPT tahunan PPH. Lalu B, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi fungsi SPT ini intinya itu melakukan pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan, terus melaporkan dalam 1 tahun pajak, baik itu penghasilan, harta, dan kewajiban, dan bukan penghasilan atau bukan objek pajak. Lalu isi data SPT, yang pertama jumlah peredaran usaha. Jumlah peredaran usaha ini apa? Omset, teman-teman. Lalu yang kedua B, jumlah penghasilan termasuk bukan objek pajak. Nah, jumlah penghasilan ini kayak gaji, kalau bukan objek pajak ini seperti hibah, teman-teman. Lalu yang ketiga, jumlah penghasilan kena pajak. Jumlah penghasilan kena pajak itu apa? Atau PKP. Misalnya penghasilan kena pajaknya setelah dikurangi PTKP berapa persen. Nanti dijelaskan selanjutnya. Yang D, jumlah pajak terutang. Lalu yang ke E, jumlah kredit pajak atau lebih bayar pajak. Lalu yang F, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang G, jumlah harta dan kewajiban. Jumlah harta dan kewajiban. Harta itu apa? Aset, bank, cash. Itu dilaporkan teman-teman. Hutang, piutang itu harus dilaporkan. Misal SPT teman-teman PPH orang pribadi punya hutang, punya piutang, harus teman-teman punya aset handphone atau sepeda motor itu harus dilaporkan, atau mobil atau rumah itu harus dilaporkan. Lalu yang terakhir yaitu yang hard data lain wajib pajak kegiatan usaha wajib pajak. Maksudnya data lain ini seperti laporan peredaran usaha atau bahasa yang kita kenal tuh PP 23 atau pajak penghasilan final 0,5%. Lalu penyebutan bagian tahun pajak yaitu pertama A, tahun kalender jika bagian tahun pajak meliputi 1 tahun kalender. Yang B, tahun kalender yang memuat jumlah bulan lebih banyak. Yang C, tahun kalender pertama. Lalu bentuk SPT tahunan PPH itu ada 2. Yang pertama dokumen elektronik. Berarti kalau untuk saat ini sistemnya di Cortex semua. Lalu yang kedua itu formulir kertas atau hard copy. Hard copy ini yaitu bisa diminta ke DJP atau ke KPP terkait. Tapi untuk sekarang masa berlaku yang sering digunakan adalah dokumen elektronik. Oke, selanjutnya kriteria wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPH dalam bentuk dokumen elektronik. Yang pertama, wajib pajak badan menyampaikan SPT tahunan PPH berstatus lebih bayar, lalu memiliki kewajiban SPT masa dalam bentuk elektronik, terdaftar di KPP selain KPP pertama, lalu PP pernah menyampaikan SPT tahunan PPH dalam bentuk elektronik, menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengisi, lalu laporan keuangan di audit atau akuntan publik, menyampaikan SPT tahunan PPH orang untuk bagian tahun pajak. Nih, substansi perubahan. Jadi karena ada sistem baru, tiap tahunnya pasti ada peraturan terbaru, baik itu dari PNK maupun Per atau peraturan presiden. Dari peraturan presiden Per 34, PJ 2010, sampai Per 30, PJ 2017.
Yang pertama, alur pengisian. Yang lama itu mulai dilampirkan SPT kemudian hidup SPT. Kalau per terbaru yaitu per 11 PJ 2025 peraturan Jenderal Pajak itu mulai dari induk SPT kemudian lampiran SPT berdasarkan jawaban WP di induk SPT. Jadi pengisiannya itu sekarang itu alurnya dari induk. Kalau dahulu alur pengisiannya itu wajib dari lampiran apa? Lampiran 5, lampiran 4, lampiran 3, baru induk. Saat ini mulai dari induk, terus formulir lampiran. Beberapa lampiran tambah tidak tersandar dan tidak terstruktur. Untuk saat ini yang terbaru standarisasi bentuk dan struktur formulirnya harus rapi. Lalu pengisian lampiran diisi secara akumulatif. Itu dulu. Kalau sekarang lampiran diisi detail, per transaksi atau bukti potong. Lalu validasi atau prepopulasi itu terbatas, yang dulu hanya sebagian bukot yang terpil. Sekarang itu karena sistemnya udah mulai terhubung dan tersinkronisasi, maka perluasan validasi atau bukti potong pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran informasi rekening harus ada. Lalu period pembetulan itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terbaru terdapat file pembetulan PPh terhutang pada SPT sebelumnya. Lalu untuk segmentasi transkrip hanya bagi badan, dan sekarang 3 dagang, jasa, dan industri. Untuk WP, OP ada 12 segmentasi itu untuk OP ya. Tapi kalau untuk badan ada 12 segmentasi untuk WP badan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melaporkan SPT tahunan kita, itu untuk OP sendiri itu ada namanya pengisian laporan keuangan. Kalau mau menggunakan pembukuan. Kalau untuk OP itu dijelaskan itu dagang, yang pertama, yaitu yang kedua jasa, yang ketiga industri. Nah, untuk badan ini awalnya cuma badan. Nah, sekarang udah OP udah termasuk. Nah, dan badan sendiri itu sebenarnya ditambah. Jadi sekarang itu udah mencakup 12 segmentasi untuk WP badan. Terus untuk pelunasan kekurangan. Dahulu pembayaran PPh pasal 29 berada pada sistem yang berbeda. Namun untuk saat ini karena sistem kita udah pokoknya sudah tersinkron lah. Jadi konsep submit dan pay pada billing langsung tercreate atau terbuat saat WP melaporkan SPT. Ukuran pembayaran pajak untuk SPT WP orang pribadi dalam bentuk kertas dilunasi dengan deposit sebelum jatuh tempo. Lalu selanjutnya konsep pembetulan SPT tahunan PPh. Yang pertama, SPT tahunan PPh yang sebelum dilapor itu kurang bayar, maka ketika pembetulan kurang bayar lebih besar dan kurang bayar lebih kecil atau nihil atau lebih bayar. Itu ganti SPT sebelumnya itu 0, tidak ada. Terus selanjutnya lebih bayar dan pengembalian pendahuluan. Itu untuk pembetulannya itu lebih bayar lebih besar, lebih bayar lebih kecil, atau nihil atau kurang bayar itu tidak ada. Apabila ada pemeriksaan di SPT tahunan sebelumnya dilaporkan itu lebih bayar dan pemeriksaan. Jika lebih bayar lebih kecil, nihil atau kurang bayar, maka ganti SPT sebelumnya. Dan apabila terjadi lebih bayar lebih besar, maka tidak ada. Lalu untuk nihil itu apabila kurang bayar, lebih bayar atau nihil itu tidak. Lalu konsep pembetulan SPT tahunan PPh itu ada beberapa tahap, teman-teman. Wajib pajak
melakukan pembetulan atas SPT tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar. Dengan kondisi, ada 3 kondisinya. Yang pertama itu SPT tahunan PPh normal berstatus lebih bayar. Lalu yang kedua, nilai pada bagian E angka 11A SPT tahunan PPh pembetulan menjadi, itu yang pertama nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT tahunan PPh yang dibetulkan. Lalu nihil, dan yang ketiga kurang bayar. Lalu yang ketiga, nilai lebih bayar pada SPT tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluannya, maka itu tergantung memenuhi syarat ataupun tidak terpenuhi. Jika wajib pajak dapat memberikan tanda centang pada kotak ganti SPT sebelumnya pada SPT tahun PPh pembetulan dan bagian 12A diisi dengan angka 0, itu maka kriteria memenuhi. Lalu wajib pajak tidak memberikan tanda centang tidak memberikan tanda centang pada kotak ganti SPT sebelumnya, angka 12A diisi dengan jumlah PPh lebih bayar angka 11 huruf A pada SPT tahunan PPh yang dibetulkan. Nah, jika tidak terpenuhi bagaimana? Wajib pajak tidak memberikan tanda centang pada kotak ganti SPT sebelumnya, angka 12A diisi dengan jumlah PPh yang kurang bayar atau lebih bayar, atau nihil angka 11 huruf A pada SPT tahunan PPh yang dibetulkan. Contohnya bagaimana? Nih, seperti ini. Contoh penerapannya, contoh nih. Wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2025 berstatus normal dengan nilai lebih bayar sebesar 200 juta. Atas PPh lebih bayar tersebut, wajib pajak memilih mengembalikan melalui pemeriksaan. Pada bulan Mei 2026, wajib pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT tahunan PPh tahun pajak 2025. Dimaksud sehingga nilai menjadi lebih bayar lebih kecil, sebesar 150 juta. Maka di sini kalau kita lihat, apakah di sini bagian 11A PPh kurang bayar itu sebesar 150 juta pembetulannya. Itu apakah terdapat surat keputusan persetujuan penghasilan atau penundaan pembayaran pajak? Jika tidak, saya tidak memiliki centang 0. Terus untuk PPh yang masih harus dibayarkan juga 0. Lalu untuk PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan atau 12A itu dicentang ganti SPT sebelumnya. Maksudnya apa? Menurut pemahaman saya, itu nanti SPT sebelumnya maka diganti menjadi 150 juta, bukan 200 juta lebih bayarnya. Gitu. Jadi di poin B, PPh kurang atau lebih bayar karena pembetulan 11A dikurang 12A itu sama dengan 150 juta. Nah, kenapa lebih bayar untuk baca lebih bayar kurang bayar? Kalau lebih bayar itu minus ya teman-teman atau dalam kurung. Namun kalau misalnya ada kurang bayar itu maka jadi plus, jadi nggak ada kurung itu. Oke. Untuk pemahaman atau perubahan besar dari SPT atau pelaporan terdahulu dengan yang sekarang, ada pertanyaan nggak teman-teman? Boleh mungkin teman-teman bertanya gitu. Ada nggak sih merasa bingung gitu atau bertanya? Boleh sebelum saya lanjut, nanti kita coba buat simulasi konteksnya juga. Silakan teman-teman untuk pertanyaannya. Boleh di on mic, boleh ditulis di kolom komentar.
Ada nggak teman-teman? Atau masih ngambang-ngambang nih, soalnya kan perubahan terkait pelaporan SPT orang pribadi, SPT badan tuh cukup berubah besar ya. Yang dahulunya simpel, sekarang lebih detail lagi karena buat menyinkron atau lebih tepatnya mencapai target atau tujuan lah terkait Menteri Keuangan kita. Atau mau coba lanjut dulu ke apa namanya pembahasan lanjutannya, atau aku panggil satu-satu dulu, boleh ya teman-teman, aku panggil mungkin Kak Helena. Halo Kak. Mungkin keluar ya, mungkin aku coba. Oh iya, karena mungkin ini agak ribet sih. Jadi sebenarnya konsep pembetulan di sini tuh ketika ada ganti sebelumnya itu ketika kita dapat pemeriksaan ya teman-teman. Misalnya kita terjadi lebih bayar, terus ketika diperiksa namun lebih bayarnya berkurang. Itu maka ganti sebelumnya itu terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu coba saya tanya mungkin Kak Raden Roro Puspita, gimana mau? Iya. Halo. Oh, Apakah terdengar suara saya, Kak? sudah. Kalau aku tadi karena masih belum paham sepenuhnya, masih belajar juga. Terus sama yang tampilannya contohnya itu, aku masih belum bisa bayangin gitu, belum bisa ngeraba-raba. Ini maksudnya kayak gitu. Jadi nanti kamu cek di SPT-nya, jadi kurang lebih itu tampilan itu adalah terkait kesimpulan atau berapa sih kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, terus kan ada poin 12 nih. Bentar aku coba share lagi. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, di sini kan jadi kesimpulannya itu ini bagian kesimpulannya. Di poin E ini kesimpulannya jadi mohon maaf Kak Zulfa, boleh di off mic? Kasihnya satu aja. Kak Zulfa. Sebentar ya. Kak Zulfa. Oke, Kak Zulfa, sorry. Halo Kak Zulfa. Oke, thank you. Jadi tampilan ini adalah tampilan kesimpulan, bahasa ininya kesimpulan. Jadi untuk PPh kurang lebih bayarnya segini. Awalnya yang dilaporkan 200 juta. Jadi ketika SPT sebelumnya di sini sebenarnya 200 juta. Tapi ketika ganti SPT sebelumnya, maka ini berubah jadi 150 juta. Karena ketika diperiksa rupanya lebih bayarnya mengecil gitu, teman-teman. Gitu. Jadi ini sistem otomatis.
Makanya di sini dijelaskan bahwasanya perubahan konsep konteks ini dia hanya ganti sebelumnya tuh di LB dan pemeriksaan. Apabila lebih bayarnya lebih kecil, nihil atau kurang bayar. Jadi ini bakal ganti SPT sebelumnya. Jadi yang SPT normalnya itu udah nggak berlaku, maka yang benar tuh SPT pembetulan ini gitu. Jadi otomatis ganti SPT sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Emang harus pelan-pelan dipelajarin. Jadi intinya konsep di konteks ini emang banyak banget perubahannya, baik itu tampilannya, terus pengisiannya banyak banget gitu. Mungkin itu. Oke. Paham ya? Oke, sama-sama. Ada yang lain mungkin mau ditanyakan terkait perubahan formulir SPT, mungkin teman-teman yang udah pernah ngisi SPT tahunan sebelumnya nih. Kalau mungkin nggak ada, mungkin saya coba lanjutkan dahulu ya. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya Kak. Boleh. Kan nama aku Sally. Aku kan benar-benar belajar dari nol ya Kak ya. Sama sekali belum paham lah. Gitu. Ini kan yang di atas ini ada dalam kurung gitu ya, 9 dikurang 10A, dikurang 10B. Itu maksudnya apa Kak? Ya. Yang bagian samping PPH kurang atau lebih bayar kan sebenarnya ada kuning juga tuh. Yang 9 dikurang 10A, dikurang 10B, maksudnya apa? Iya. Ya, halo. Mungkin apa maksudnya ya? Oke. Jadi sebenarnya ini potongan bagian dari induk, SPT induk. Jadi di atasnya itu masih ada kayak bagian A itu apa, misal penghasilan, bagian B itu apa, misalnya penghasilan. Itu nanti saya coba kita simulasi bareng-bareng nih di akhir-akhir akhir-akhir presentasi saya biar lebih paham lagi ya. Oke? Oke, ada lagi, saya izin lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya bagian 2 itu SPT orang wajib pajak orang pribadi. Ini perlu teman-teman catat ya. Wajib pajak yang menggunakan formulir SPT tahunan PP orang pribadi. Yang pertama wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi suami istri dengan status PH atau MT. Di pasal 8 ayat 2 huruf B dan huruf C UU PPH atau Undang-Undang PPH. Wajib pajak orang pribadi suami istri yang dimaksud wajib menyampaikan SPT tahunan PPH masing-masing suami dan istri. SPT tahunan PPH wajib dilampiri dengan perhitungan PPH berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Nah, jadi misalnya teman-teman ini udah menikah, nanti teman-teman mau jelas nih terkait laporan SPT tahunan teman-teman. Misal aku minta dong PH atau MT ke suami. PH ini PH ini bedanya PH sama MT. PH itu pisah harta. Pisah harta yang dimaksud itu adalah secara tidak berdasarkan hukum atau tidak tertulis atau tidak bermaterai gitu. Misalnya teman-teman maunya teman-teman sama suami teman-teman pengen pisah harta, tapi nggak mau tuh, nggak tertulis. Ya udah secara mulut ke mulut gitu, secara lisan ke lisan. Maka berstatusnya PH. Beda sama yang MT, dicatat ya teman-teman. MT itu memilih terpisah. Jadi ini tertulis, punya perjanjiannya, teman-teman buat nih perjanjian antara suami sama
suami teman-teman sama teman-teman, maka itu statusnya MT. Terus ditandatangan dan bermaterai, itulah makanya MT gitu. Dan wajib melaporkan masing-masing, baik itu punyanya teman-teman, punya istri, ataupun punyanya suami gitu. Dan perhitungannya itu harus menggabungkan penghasilan neto suami dan istri. Gitu. Lalu wajib pajak warisan yang belum terbagi, sebagian satu kesatuan menggantikan yang berhak. Gitu. Ini wajib menggunakan formulir SPT tahunan PPH orang pribadi. Ini maksudnya apa? Misalnya misalnya ada anak tapi orang tuanya meninggalkan banyak harta. Itu wajib pajak warisan yang terbagi, misal anaknya mendapatkan warisan, itu maka harus melaporkan terkait warisan tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya bentuk formulir SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Itu peraturan terdahulu atau Per 34 dan Per 30 2010 dan 2017 itu ada 3 formulir, teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu ya sebagian. Bagi yang belum, ya pasti dicatat ya. Yang pertama 1770. 1770 ini itu paling menurut aku, kalau bahasa orang pajak tuh orang kaya lah. Kita pakai 1770 orang kaya. Kenapa? Di situ detail harta, detail penghasilan, baik itu objek pajak, bukan objek pajak, harus dimasukkan. Dahulu ketika saya konsultan, itu biasanya orang-orang direktur itu pakainya 1770. Karena apa? Harta yang dimiliki seperti piutang PT atau saham PT atau mobil, bangunan, gedung itu harus pakai 1770. Terus yang 1770S itu atau bahasanya 1770 sederhana. Kalau 1770 itu bahasanya pakai yang polos. Kalau bahasa konsulat itu, Pak, mau orang ini pakai SPT-nya apa ya? Misalnya bos bilang, oh itu pakai polos, maksudnya 1770 gitu. Nah, kalau yang S ini sederhana, ini digunakan untuk apa? Seperti teman-teman udah punya gaji di atas 60 juta, itu pakainya 1770 S. Tapi kalau misalnya gaji teman-teman masih 70 SS, maka pakainya yang kalau misalnya gaji teman-teman di bawah 60 juta, itu pakainya 1770 SS atau sangat sederhana gitu. Jadi tingkat orang tuh bisa dilihat kalau bahasa konsultannya menggunakan SPT apa, seperti apa. Gitu. Kalau misalnya 1770, wah kaya berarti kan. Kalau misalnya hanya 1770 SS, ya sederhana orangnya lah ya. Gitu. Ini berlakunya terakhir pada 2024 kemarin. Jadi 2024 kemarin itu dilaporkannya menggunakan sistem formulir ini, 3 formulir ini. Lalu per 11 PJ 2025 itu saat ini hanya 1 formulir saja gitu. Namun 1 formulir ini itu pengisiannya itu cukup detail. Kalau bahasa orang malasnya ribet lah gitu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang tadi saya bilang, ini contohnya kelihatan ya teman-teman. Nih, kelihatan dekat nggak nih? Oke, bentar ya. Kelihatan jelas nggak? Kurang jelas ya. Bentar aku buka filenya dulu ya, biar lebih jelas.
Aku bentar buka filenya dulu biar lebih jelas. Bentar ya teman-teman.
kurang jelas ya, bentar. Oke, mungkin penjelasan terkait ini, sorry ya, mohon maaf. Jadi yang bagian A ini, tadi kan ditanya apa sih? Jadi bagian A ini itu merupakan, kita ngejelasin dari atas ya, ini adalah judul, lalu ini adalah terkait bentuk tahun usianya berapa, kapan, terus ini bulan, terus ini terkait data PHMT-nya di sini. Lalu di sini adalah terkait identitas wajib pajak. Kalau misalnya kita kan orang pribadi, berarti identitasnya. Nah, masuk di sini bagian B ini terkait penghasilan. Ini terkait penghasilan. Nanti kalau misalnya udah kebuka, saya coba ini kasih tahu lagi biar lebih detail. Nah, terus dari atas itu sorry. Ini bukan ini ya, ini kriteria. Di sini identitas, ini kriteria. Atau juga bisa selain kriteria, di sini ada penghasilan juga. Nanti turun ke sini, biasanya di sini ada terkait status wajib pajaknya apa. Misalnya TK0. Biasanya kan teman-teman pasti sering tuh TK0, K0 gitu. Terus di sini masuk ke, tapi sebenarnya enakan kita coba simulasi aja ya terkait formulir SPT tahunan orang pribadi ini. Pakai punya aku dulu, nggak apa-apa. Bentar. Oke. Kita coba simulasi ya teman-teman. Terkait gimana sih formulir itu. Kita buat konsepnya. Kita buat ada lagi. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat SPT orang pribadi, nanti masuk ke surat pemberitahuan, masuk ke sini, nanti buat konsep, itu pilih PPH orang pribadi. Kalau misalnya PPH 21, teman-teman harus membuat report dulu. Gitu. Kalau misalnya unifikasi harus membuat BPPU atau BPPNR atau penyetoran sendiri gitu. Lalu yang terkait ini vina pengumpahan harta bersih ini ketika pemeriksaan aja ya. Oke, kita lanjutkan aja bagian SPT tahunan, pilih periodenya. Di sini nggak ada. Semua ya. Karena mungkin ini masih belum tahun 2026, jadi mungkin sistemnya belum ada ya. Bentar, aku mencari.
Udah kita lanjut aja di sini ya teman-teman, maaf ya. Nah, terus dilanjut di sini PPH. Sebenarnya enakan kita langsung simulasi, tapi karena faktornya nggak ada. Oke, nah, nice. Nanti saya bagiin juga e-booknya. Kita maju. Nah, ini dia. Terkait. Oke. Nih, jadi secara konsep itu pasti kita disuruh ngisi korteksnya ya masing-masing. Terus suruh pencatatan, bikin konsep. Nah, di sini kita tadi yang saya bilang itu terkait pilihnya orang pribadi, pilih tahun pajaknya 2025. Oke, kita dari awal ya, konsep, terus buat konsep, terus pilih tipe, tadi kan PPH orang pribadi, terus ketika sudah pilih tipe, pilih terkait personal income tax return-nya apa. Ini orang pribadi kan, terus pilih tahun pajaknya, SPT bagian, sebagian, terus atau SPT tahunan. Lalu setelah pilih tahun, pilih tax period dari Januari sampai Desember, terus pilih terkait tax return model atau status tax pelaporannya, ini normal, terus pilih save. Ketika udah pilih semua dari tax type, tax return type, tax return period, tipe, lalu tax period atau tax bulan pajaknya, terus status pajaknya itu baru save. Nah, seperti ini kurang lebih. Karena di konteks itu masih sistemnya belum ada, jadi sementara pakai ini dulu ya. Ketika sudah jadi, ketika udah di-save, maka muncul di bagian depan. Atau lebih tepatnya di bagian surat pemberitahuan SPT. Gitu. Nah, setelah kita klik edit nih, kita maka di sini maka muncul seperti ini pertamanya, main form atau formulir induk. Jadi yang saya sudah jelaskan, pengisian saat ini itu dari induk baru ke lampiran. Gitu. Di induk ada apa saja? Ada 12 bagian. Yang pertama header atau kepala, terus identitas wajib pajak, lalu summary of income, maksudnya ringkasan penerimaan atau penghasilan, terus income tax payable calculation atau kurang bayar, kalkulasi kurang bayar pajak, lalu income tax credit atau kredit pajak penghasilan, lalu underpaying or overpaying income tax atau kurang bayar atau lebih bayar income tax, lalu amendment tax return only if the status of tax return is amendment. Maksudnya apa? Ini adalah SPT pembetulan atau pajak pembetulan. Terus ada refund
refund atau pengembalian jika only if the status of tax return is overpayment. Maksudnya apa? Jika secara status kalian itu lebih bayar gitu. Lalu income tax installment atau laporan pajak penghasilan atau laporan keuangannya. Lalu statement of order transaction. Maksudnya apa? Ini terkait bukti transaksi atau rekening koran atau laporan terkait bukti transaksi. Terus additional estimate. Ini terkait penambahan terkait lampiran. Lalu ini statement ini terkait rekening koran atau laporan keuangan statement. Oke, lanjut. Ini penjelasannya. Yang pertama header itu penjelasannya berisi tahun pajak, bagian tahun pajak atau periode akuntansinya secara pajak, status SPT, jenis pembukuan dan sumber penghasilan wajib pajak. Ini di header. Lalu yang kedua yang tadi ada pertanyaan ya, maksudnya apa sih ini cuma dari gitu. Nah, ini penjelasannya. Yang bagian A atau identity of taxpayer itu berisi identitas wajib pajak, NPWP, nama, nomor handphone, email, status kewajiban perpajakan, serta NPWP suami atau istri. Lalu summary of income berisi pertanyaan terkait sumber penghasilan yang diterima wajib pajak. Lalu yang C, income tax payable, berisi perhitungan pajak penghasilan yang ada di bagian B, informasi pengurangan penghasilan neto, serta status penghasilan tidak kena pajak, atau PTKP. PTKP apa aja? Nanti saya jelasin. Tapi kurang lebihnya ada TK, tidak kawin, TK itu ada K, itu kawin, gitu. Jadi ada dua. Tapi dari TK itu ada lagi TK0, TK1, TK2, K0, K1, K2, sampai K3. Kurang lebih seperti itu. Lalu underpayment. Ada yang ke D itu terkait berisi seluruh informasi kredit pajak, baik dari pemotongan ataupun yang dibayarkan secara sendiri atau mandiri. Maksudnya kredit pajak ini, teman-teman, ini adalah penghasilan terkait jasa teman-teman. Misal teman-teman punya usaha terkait jasa desain atau jasa writing atau jasa buat apa gitu. Nah, ini nanti ketika ada yang ngebayar teman-teman terus melaporkan terkait pajak teman-teman, biasanya terkait jasa kan 2%. Maka itu jasa teman-teman masuk ke income tax credit. Ini untuk apa? Ini berguna untuk jadi pengurang pajak, teman-teman, gitu. Jadi lumayan saling menguntungkan lah setidaknya. Di sisi lain teman-teman dapat penghasilan, di satu sisi juga teman-teman dapat kredit pajaknya, gitu. Jadi menguntungkan lah ya. Lalu ada underpayment or overpayment income tax. Underpayment or overpayment income tax ini itu berisi status perhitungan kurang bayar atau lebih bayar SPT tahunan PPH yang tadi sempat saya contohkan. Lalu ada amendment tax return, only if the status of tax return is amendment. Ini berisi data dan SPT tahunan normal hanya diisi saat SPT yang dibuat statusnya adalah pembetulan. Lalu yang G, itu ada refund only if the status of tax return is overpayment. Jadi di sini hanya berisi terkait menu apabila status SPT berupa lebih bayar. Lalu yang H itu income tax installment, berisi pemilihan menu terkait perhitungan PPh pasal 25, itu badan ataupun terkait SPT orang pribadi dilakukan secara pembukuan. Kalau pembukuan otomatis membuat
laporan keuangan. Lalu yang bagian itu terkait statement of order transaction berisi pemilihan menu bagi transaksi lain yang berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Harta, nih, yang tadi saya jelaskan, transaksinya, harta, hutang, PPh final, pengecualian, penyusutan, dividen, dan biaya lainnya. Additional assessment berisi file-file lampiran yang diunggah sebagai bukti pendukung. Yang tadi saya sempat jelaskan kan, jadi ini file-file lampiran, contoh file-file apa aja terkait omset, cadangan omset, harus ada formnya, terus harus ditandatangan bermaterai, terus selain itu bukti pembayaran pajaknya apabila teman-teman melakukan kayak sewa menyewa nih, sewa menyewa tanah, terus bukti-bukti potong. Kalau misalnya teman-teman nggak punya gaji, terus teman-teman rupanya selama itu ada kurang bayar, tapi kan otomatis ada bukti potongnya kan, jadi nihil nanti, ini harus dilampirkan gitu. Lalu yang K itu berisi pernyataan SPT lengkap, benar, dan jelas dari wajib pajak. Jadi yang terakhir ini itu merupakan kayak benar-benar berisi pernyataan. Jadi kayaknya seperti ini akan ngebuat kayak surat pernyataan bahwasanya SPT lengkap, benar, dan jelas dan dari wajib pajak. Itu harus bermaterai sebenarnya. Oke, selanjutnya kita ngejelasin bagian dalam gitu. Oke, terkait yang pertama header. Jadi header ini itu jelas terkait tadi yang udah jelaskan, itu terkait berisikan tahun pajak, bagian tahun, periode, dan statusnya. Ini yang pertama kalau misalnya kita pengisian di konteks ini kayak seperti ini ya. Header, terus pilih tipe of bookkeeping-nya. Kalau misalnya untuk sekarang ini berarti kita masih melakukan pencatatan. Kalau misalnya kita karyawan, gitu. But kalau misalnya udah melakukan pembukuan kayak dokter, terus bidang-bidang pengacara, pokoknya bidang-bidang gede lah, itu harus melakukan pembukuan. Tinggal dipilih nih, pembukuannya modelnya apa? Pembukuan sel akurat atau sel cash. Mas, bedanya apa nih, Kak, akurat dan cash? Bedanya kalau akurat segala transaksi itu di pengakuannya tidak menunggu penerimaan cash. Misal transaksi penjualan, pembelian, penjualan jasa, pembelian jasa, itu nggak harus namanya ketika ada cash secara pengakuannya. Namun kalau misalnya yang sel cash, itu secara pengakuannya itu harus ada cash. Maksudnya, jadi semisalnya ada penyusutan nih, dia nggak ada penyusutan. Kalau yang cash ini, dia nggak ada penyusutan. Ketika kita beli aset, maka itu jadi biaya. Nah, tapi kalau actual basis, ini bahasanya actual basis, ini secara pengakuannya itu nggak harus ada cash. Jadi bisa dibuatkan adjustment gitu. Nah, kalau pencatatan ini hanya penerimaan aja, bukti potong, A1 gitu. Nah, terus bagian kedua, identity of taxpayer. Yang pertama, TIN, NIK, lalu name, terus identitas tipenya. Nih, kalau TIN, NIK itu otomatis diisi. Lalu ada header kedua. Nah, ini yang penting nih, pilih source of income. Nah, ini kan udah dipilih, pilih kegiatannya. Misalnya bekerja, pilih pekerjaan. Kalau misalnya usaha, kegiatan usaha. Pekerja bebas
apa? Dokter, pengusaha, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah diisi. Lanjut ke bagian identitas of taxpayer. Yang pertama yang tadi saya jelaskan, ini terus name, ini bagian A ya. Terus ID atau KTP. Kalau misalnya bukan, berarti paspor. Tapi ini otomatis. Ini otomatis karena kita kan pakai korteksnya kita sendiri, jadi otomatis keluar. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang bagian B, summary of income atau ikhtisar penghasilan neto atau ringkasan penghasilan neto. Nah, wajib aja kalimat bentuk jawaban yes no, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari penulis sebagai berikut. Jadi ada pertanyaan, yang pertama itu yang pertanyaan, yang tadi yang di sini tuh, jadi ini tuh yang saya mau jelasin tuh pertanyaan. Jadi yang lebih baik pastinya saya coba buka ini. Oke, tadi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, do you have domestic net income from employment? Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Teman-teman tinggal memilih aja, yes atau no. Kalau misalnya Anda bekerja dalam negeri terus menerima pekerjaan, maka yes, kalau enggak, no, gitu. Lalu yang kedua yaitu, do you have any income from business or profession? Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, ini karyawan. Kalau ini karyawan. Kalau ini lebih ke usaha dan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas apa aja? Pekerjaan bebas dokter, pengacara, pokoknya kegiatan yang besar gitu. Lalu kalau misalnya iya, yes, dan tanda centangnya. Lalu do you have any other domestic income? Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Penerimaan lainnya apa? Seperti sewa dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir itu, do you have any other freight income? Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Misal Anda freelance nih, freelance dari Singapura. Maka jawab iya gitu. Kalau enggak, ya enggak. Nih. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Sebagai contoh. Tinggal teman-teman pilih yes atau no sesuai dengan keinginan. Kak, ini kok bahasa Inggris, nanti bisa nggak bahasa Inggrisnya? Bisa. Kan waktu itu saya udah jelaskan di sini, itu ada bisa dipilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tenang aja, ini emang buku panduannya muatnya bahasa Inggris. Oke, selanjutnya, tadi kan ini udah ngebahas terkait pertanyaan nih. Dan ini merupakan detailnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri pekerjaan? Jika iya, lampiran 1L 1 bagian D. Lanjutkan pertanyaan. Kalau enggak, ini kalau enggak lanjut ke pertanyaan. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya iya, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tertampil pertanyaan 1B2 dan B3. Kalau enggak, lanjut ke pertanyaan bagian C. Nah, terus di sini kalau ngejawab iya, isi lampiran 3B dan L3B bagian A atau B bagian B. Kalau tidak, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi setiap pertanyaannya bakalan ada seperti disuruh isi lampiran. Lalu bagian B3 apa menggunakan normal perhitungan neto. Kalau misalnya iya,
hanya untuk orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT yang telah mengajukan pemberitahuan menggunakan norma hitungan penghasilan neto di tahun pajak tersebut. Nah, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Muncul pertanyaan 1B4. Anda menyelenggarakan pembukuan, sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Pelamtir, list drone, dagang, jasa, industri. Jadi pertanyaan B ini yang awalnya apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas, maka ada pertanyaan lanjutan. Kayak subpertanyaan lah bahasanya. Yang pertama, apakah Anda wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi OPPT? Gitu. Kalau iya, nanti isi lampirannya. Kalau enggak, lanjut ke sini lagi. Apakah Anda menggunakan norma dalam perhitungan penghasilan neto? Kalau iya, maka nanti pasti disuruh hanya orang tertentu nih. Jadi harus ada pengajuan terlebih dahulu apabila melakukan norma. Ini lalu kalau misalnya tidak, Anda menyelenggarakan pembukuan atau sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Nanti teman-teman pilih nih kalau misalnya merupakan pekerja bebas atau usaha dagang, jasa, atau industri gitu. Lalu bagian 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau iya, isi lampiran ini, nomor ini, lanjutkan pertanyaan. Kalau enggak, lanjutkan pertanyaan ke D. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Kalau iya, isi lampiran ini, lampiran 2 atau L2, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi di sini lebih detail ya teman-teman. Nah, ini contoh tampilan yang di konteks. Jadi ada pilihan. Ini nomor 17. 17 itu yang ini. Jadi ini suruh ngisi. Lalu ini 18. Nah, isinya gini, tidak lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi, peredaran bruto tertentu yang dikenai penghasilan final. Lalu di sini ada selanjutnya, ini terkait pilihan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Ini berbasis kas, laporan keuangan berbasis kas. Ini tidak hanya menerima penghasilan tunduk pada PP 23. Oke. Nah, terus di sini ada yang bagian C, income tax payable calculation, perhitungan PPh terutang. Ini kalau misalnya kita perhatiin, ini simpelnya seperti ini. Dia ada bagiannya, annual net. Do you have any net income dedicated? Kalau misalnya iya, klik yes. Kalau misalnya no, klik no. Kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya, ini penghasilan neto tahunan. Hasil jumlah bagian A summary income. Itu lalu apakah Anda terdapat pengurangan? Ini seperti zakat, itu terus biaya yang dipotong pribadi, itu pengurangan. Nah, secara apabila sudah keluar netonya, pengurangan neto, 2 kurang 3, ini kan bruto, terus dikurang penghasilan pengurangnya, ini pengurang, 2 dikurang 3, itu masuk ke 4. Nah, kalau di sini kalau kita lihat, di sini masuk ke 4. Ini jadi pengurang, ini net income atau bruto.
Ketika udah dikurang, maka dikurang lagi sama terkait penghasilan tidak kena pajaknya. TK0 sampai K1 3 gitu. Penghasilan kena pajaknya berapa? Di nomor 7. Ini muncul di sini nanti. Baru nanti keluar yaitu PPh nomor penghasilan kena pajak nomor 6, PPh terutangnya nomor 7. Atau tax income payable di sini. Muncul di sini. Karena konteksnya saat ini belum bisa buat konsep SPT orang pribadi 2025, maka kita masih menggunakan ini dulu. Apakah terdapat pengulangan PPh terutang? Kalau iya, lanjutkan isi lampiran 5. Itu tuh pengulang itu yang saya udah jelaskan terkait kredit pajak, teman-teman. Kalau misalnya enggak, lanjut pertanyaan berikutnya. PPh terutang setelah pengulang PPh terutang 7 kurang 8. 7 dikurang 8. Jadi PPh yang terutang ini bakalan dikurang apabila ada PPh kredit pajaknya. Di sini kredit pajak. Jadi di sini itu nomor kalau misalnya yes, bakal muncul kredit pajak. Harus ngambilin bukti potongnya. Kalau ada, maka nanti bulan nomor 9 ini hasil netnya. Gitu. Terus lanjut ke debt income tax credit yang sudah saya jelasin. Pajak lain pembayaran angsuran. Pasal 25 pertanyaan harus diisi dengan dipilih oleh WP di bagian ini sebagai berikut. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, intinya, apakah ada penghasilan yang dipotong? Yang kedua, apakah ada PPh pasal 25? Yang ketiga itu, apakah menerima pembayaran pengurangan pajak luar negeri? Kalau misalnya punya kerjaan di luar negeri, tapi dipotong pajak, upahnya lebih, maka pajaknya masuk ke Indonesia. Gitu. Yang penting kita punya bukti potong pajak luar negerinya. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Itu apakah bagian PPh telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Itu ada 4 macam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya yang sudah saya jelasin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Nanti saya share terkait buku manual ini. Siapa tahu bisa membantu teman-teman belajar lebih giat lagi terkait laporan SPT. Aku membuka PowerPoint ini lagi. Kita stop dulu. Tapi untuk saat ini teman-teman bagaimana? Ada gambaran nggak? Apa sulit banget nih terkait SPT orang pribadi ini? Masih pada bingung ya pastinya, karena pengisiannya itu mungkin cukup detail. Bentar, ini kenapa nggak bisa?
Bentar, saya coba keluar bentar ya, karena ini nggak bisa share screen. Oke, sorry ada kendala tadi. Oke, jadi ini ketentuannya. Nah, lalu yang kelima, kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 digit desimal.
mata uang selain rupiah hingga 2 digit maksimal. Nilai $100 Amerika Serikat ditulis 100. Nilai 120 pound sterling Inggris 50 pence ditulis dengan 120,50. Lalu yang keenam, dalam hal jumlah nilai mata uang, rupiah adalah nilai nihil karena tidak ada nilainya. Penjumlahan dan atau pengurangan rupiah penghasilan nihil baris jumlah yang bersangkutan ditulis angka 0. Ini yang lebih detailnya lagi. Yang pertama ada header yang saya sudah jelaskan. Dari tahun pajak, periode, status, sumber penghasilan, dan metode pembukuannya. Ini pengisian umum, dan ini apabila pembetulan. Lalu bagian A ini yang tadi saya jelaskan, identitas wajib pajak, diisi. Dari ini nama, jenis, ID, nomor telepon, email. Seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang PH, MT, maka dipilih salah satu. Nah, NPWP suami, misalnya ada tuan DCD, ini suami, ini istri. Oke, lanjut. Ini bagian A yang saya tadi jelaskan. Kalau misalnya iya, lalu ke sini, maka diisi nama PT-nya, bukti potongnya, dulu-tuhnya, gitu loh. Kalau tidak, lanjut ke B. Lalu ini bagian B yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya pekerjaan usaha dan pekerjaan bebas, kalau iya, wajib penghasilan dalam negeri, usaha dan atau bebas, wajib pajak lalu mengisi pertanyaan B2. Jika tidak, isi pertanyaan 1C. Nah, ini kalau misalnya bagian B iya, terus harus wajib melampirkan terkait omset finalnya. Seperti ini teman-teman. Dibuat rekapan dari Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, sampai Desember. Nah, ini contoh tokonya. Nih, jadi harus diisi secara detail. Jadi sebenarnya pajak saat ini sebenarnya kita nggak bisa main-main. Namun, realisasi sistemnya itu kurang baik. Gitu, jadi sering error, sering kendala, dan lain-lain lah. Lalu istilah penghasilan neto bagian B, kalau misalnya ada final atau pihak lain, ini harus diisi. Gitu. Lalu di sini ada penghasilan norma, sorry. Ini ada terkait peredaran bruto atau PBT, penghasilan final. Ada 2399, ada 23. Ini pemotong atau pemungutnya ya teman-teman. Dan ini jenis penghasilannya. Jadi dibuatkan detail emang. Gitu. Nanti pengisiannya detail teman-teman, bakal bisa memilih seperti ini. Lanjut ke bagian B1, penghasilan neto, 1B2, lampiran 3B, bagian B. Ini terkait yang toko tadi, sama. Ini alamatnya, atau data TKU, terus kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi sangat detail ya teman-teman. Lalu ini peredaran brutonya atau omsetnya per bulan dari Januari hingga Desember. Nah, terus ini pencatatan. Ini kalau misalnya udah, ini bakal digabungkan. Kalau misalnya pembukuan,
maka keluarlah PPh pasal 25 dan harus membuat laporan laba ruginya. Ini pilih kode akun dan nama akun komersial. Ini angsurannya. Ini apabila terjadi pembukuan. Kalau hanya pencatatan, maka ngebayar PPh final 0,5% aja. Nah, ini yang kalau misalnya WP, kalau misalnya tidak WP pembukuan. Kalau misalnya tidak, isi pertanyaan 1B4. Kalau tidak WP hanya dikenai final, nih, kalau misalnya wajib pajak menggunakan NPPN dan telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, kepada DJP wajib pajak wajib mengisi lampiran 3B bagian C dan lampiran 3A bagian 4. Ini contohnya bagian A. Dari sini, ini diterima penghasilan neto nih, atau penjualannya. Nah, ini omset, ini norma, ini penghasilan netonya. Nah, ini dipilih jenis usahanya. Nah, ini Pak, peredaran brutonya. Ini yang bakalan jadi penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya nantinya. PP 4, totalnya berapa tuh? Kisaran 1M ya. Maka penghasilan netonya 447 gitu. Di sini jenis usahanya nih bisa dipilih teman-teman nantinya. Lalu kalau misalnya terjadi pertanyaan 1B, Anda menyelenggarakan pembukuan. Apabila menyelenggarakan pembukuan, maka dibuatkan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini nanti ditampilkan juga di Korpres. Jadi ketika Anda teman-teman punya laporan laba rugi, maka harus mencatat juga. Gitu. Lalu di sini ada koreksi juga, kalau misalnya teman-teman menjadi pembukuan, ada koreksi positif, bisa dipilih nih kodenya dari FP01 sampai FP12. Dan ada negatif, fiskal negatif, FM01 sampai 04. Ini laporan keuangannya, lampirannya. Lalu ada lampiran tambahan nggak? Kalau misalnya lampiran tambahan, seperti audit, klik ya. Kalau misalnya nggak ada, cuma laporan keuangannya, klik tidak. Terus ada penghasilan neto lainnya, maksudnya lainnya seperti final ya. Penghasilan neto lainnya itu final teman-teman. Jadi harus ada catatan lagi teman-teman, final. Kalau tidak, langsung isi pertanyaan 1D. Gitu. Terus SPT tahunan PPh wajib orang pribadi. Apakah menerima penghasilan luar negeri? Jika iya, tulis isi datanya di penghasilan neto luar negeri nih. Di konteks nanti ada. Terus lampiran tambahannya, kalau misalnya ada bukti pemotong atau pemungut, diisi. Lanjut ke terkait kode jenis penghasilan luar negerinya. Ini bisa dipilih. Jadi semakin detail ini, maka semakin tersinkron data teman-teman terkait perpajakannya. Jadi mungkin untuk saat ini lebih hati-hati ya untuk pengisian kortesnya. Karena kalau dilihat dari kacamata pandangan saya, apakah mungkin dipanggil atau dapatkan surat SPDODK atau pemeriksaan? Pasti iya kalau misalnya ada kekeliruan, pencatatan, atau pembukuan. Oke, lanjut lagi perhitungan total hutangnya yang tadi yang saya jelaskan. Penghasilan netonya otomatis keluar dari sini. Terus isi pertanyaan, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Ini maksudnya yang tadi yang saya bilang terkait zakat
Terus asuransi biaya pribadi, kalau misalnya tidak lanjut ke C. Nah, ini ada perhitungan fisikalnya. Nah, ini terkait zakat. Ini penghasilan bruto nih ya, penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto. Terus ada zakat nih. Ini jadi pengurang juga. Dari ini nanti jadi perhitungan terakhir lah, neto. Netonya itu berapa? Nih, kalau misalnya K0, 58.500.000, K2, 6.500.000, K13 berarti 126. Ini hitungannya. Lalu ini terkait induk SPT, C perhitungan PPh terutang. Bagian C, wajib pajak mengisi lampiran 1 bagian C. Ini di sini contoh daftar pengisian. Jadi bagian C ini isi terkait data keluarga, anggota keluarga. Dari nama, nik, tanggal lahir, hubungan, pekerjaannya. Gitu ya teman-teman. Nah ini bagian B nih, terkait bagian B, terkait PHMT. Ini detailnya, jadi penghasilannya itu digabung. Nanti PTKP-nya ada K, I, 0 gitu. Jadi digabung PTKP-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Ada pengurangan PPh terutang enggak nih? Ini kalau misalnya ada, ya masukkan kredit pajaknya, PPh final 21, 21, dan lain-lain ya. Ini ada 21, 22, 23, 26. Kalau tidak, langsung ke 10B. Nih, 10B. Ini A, B. Gitu. Kalau iya, bakal ada pengurangan kayak gini. Ini kredit pajak. Ini contoh pengembaliannya ya teman-teman. Contoh soalnya nanti bisa dibaca. Lalu kurang lebih bayarnya bakal muncul di bagian yang saya jelaskan di awal. Lalu selanjutnya terkait pembetulan. Ini yang tadi saya jelaskan di awal nih, yang konsep baru dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan SPT PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi SPT tahunan normal berstatus lebih bayar. Nilai pada bagian E angka 11A SPT tahunan pembetulan menjadi. Ini kurang lebih seperti ini. Ini apabila terjadi pemeriksaan karena lebih bayar atau minta restitusi. Ini yang dimaksudnya apabila kurang bayar lebih kecil, kurang bayar lebih besar. Ini yang sebelumnya, ini 11, ini sesudahnya. Ini lebih bayar, ini kecil jadi kurang bayar lebih kecil, maka jadi lebih bayar. Kalau misalnya kurang bayar lebih besar, maka di sini jadi kurang bayar. Yang paling bawah ya, bagian B. Ini B, ini B. Ini kalau misalnya nihil 1 juta kurang 1 juta, minus 1 juta, 0. Ini kalau misalnya lebih bayar. Ini contoh pengisiannya. Nanti teman-teman bisa baca. Nanti sekiranya
mudah dimengerti lah PowerPoint ini. Oke, teman-teman, karena mungkin kita kepepet waktu dan pembelajaran SPT orang pribadi ini atau PP orang pribadi ini cukup luas, ditambah lagi dengan sistem Vortex-nya. Mungkin kita kalau bisa ada kesempatan besok kita lanjutkan lagi. Namun untuk sekarang mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau sebelumnya udah baca dulu terkait PowerPoint-nya? Ada pertanyaan nggak? Boleh, Kak Raden? Saya izin tanya, Kak. Iya. Saya cukup tertarik dengan pembahasan yang tadi perbedaan status perpajakan suami dan istri kalau nggak salah, yang namanya pisah harta sama memilih terpisah. Iya. Nah, kalau yang saya lihat di sekitar saya, di lingkungan saya tuh sering banget muncul persepsi yang secara otomatis. Contohnya tuh suami beli rumah dengan gajinya, jadi itu adalah harta milik suami aja gitu. Nah, kayak gini kan persepsi secara otomatis ya, jadi kayak nggak ada perjanjian tertulis ataupun yang lain-lain gitu. Yeah. Nah, kalau semisalnya jika pasangan tersebut, suami istri tersebut memilih status perpajakan kepala keluarga, yang dimana itu standar tanpa perjanjian terpisah ya. Nah, itu gimana seharusnya harta, contohnya tadi rumah yang dibeli suami atas nama suami itu dilaporkan dalam daftar harta di SPT tahunan suami. Terus apakah harta tersebut itu harus dilaporkan 100% di SPT suaminya itu. Nah, meskipun yang saya tahu ya, secara hukum perkawinan itu adalah harta milik bersama. Itu kalau dari saya pertanyaannya. Baik, terima kasih, ini cukup menarik ya pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya terkait HNT ini mungkin ini sangat jarang banget dibahas. Tapi kalau ditanya terkait harta yang dilaporkan itu otomatis semua, kalau misalnya statusnya kepala keluarga atau kakak, bahasanya kakak ya, itu bakalan menjadi punyanya suami. Karena apa? Dari awal kita menikah statusnya kakak. Maka lebih baik mungkin buat perempuan-perempuan nih ya, kalau misalnya emang mau jadi ibu rumah tangga berkarir nih, itu lebih baik jelasnya menggunakan cukup PH kalau emang nggak mau ribet gitu. Tapi kalau benar-benar pengen, aku maunya pokoknya tertulis bermaterai, lebih baik pakai MT gitu. Kalau misalnya ada suatu hal yang enggak, misalnya terjadi perceraian, suami harta kita tuh bakalan aman, paham nggak? Jadi kan kita udah melaporkan secara perpajakan juga gitu. Terus kita juga punya harta yang jelas gitu di data perpajakan, kita punya bukti lah bahasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan pakai kakak, itu nanti hartanya tuh jadi kayak nggak karuan, punya siapa. Karena kan secara catatan perpajakan itu harta dilaporkan punyanya suami gitu kan, kurang lebih seperti itu. Namun kalau misalnya teman-teman nih yang perempuan nih, apalagi kalau memilih MT, itu nanti harta teman-teman pasti aman. Lalu yang kedua pasti di persidangan juga teman-teman bisa lebih menang. Maksudnya gimana? Di satu sisi pasti sebagai perempuan punya hak untuk meminta nafkah kan, atau harta dari suaminya gitu. Jadi menurutku lebih baik MT gitu karena jelas gitu ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya warisan dari bapak teman-teman nih, itu lebih baik pakai MT aja. Takutnya amit-amit ya kalau misalnya kita teman-teman atau salah satu lah dari teman-teman punya suaminya yang tidaknya nggak menafkahi sepenuhnya gitu. Itu kan sering terjadi ya pada saat ini ya teman-teman. Jadi ada suami yang semaunya sendiri, dia bergaul sana sini dan pada akhirnya selingkuh. Itu kan
jadi bumerang buat teman-teman sekalian. Lebih baik untuk sekarang mungkin coba dipikirkan kalau mau misalnya MT ya lebih baik MT gitu atau kurang lebih dari saya gitu. Jadi secara persidangan, secara perpajakan jelas itu harta milik teman-teman perempuan gitu. Tapi kalau misalnya udah kakak itu nanti susah, nanti dilemanya pas persidangan pastinya karena nggak ada bukti kuat. Mungkin ada lagi nggak teman-teman mau nanya nih terkait kontes nih? Nanti saya kirimkan modulnya juga. Sebenarnya yang di PPT saya tuh udah jelas banget terkait dari pengisiannya. Mungkin dipelajarin lagi. Untuk tarif itu masih sama ya teman-teman. Hanya saja mungkin bedanya yang bulanannya pakai TER, yang tahunannya pakai tarif pasal 17. Yang 5%, 15%, terus 25 dan 35 kalau nggak salah, atau 30% gitu. Tetap sama ya. Terus untuk PTKP-nya tetap sama dari TK0, TK1, TK2, K1, K2. Tapi kalau untuk yang PHMT kan terpisah ya PTKP-nya. Misalnya K1 garing 1 gitu. Udah beda. Jadi digabungkan PTKP-nya gitu. 58 juta digabung 58 juta kurang lebih 54 juta digabung sama 54 juta ditambah tanggungannya kurang lebih seperti itu hitungannya. Misalnya K1 garing 1 atau itu bahasanya 54 ditambah 54 tambah 4.500.000. Jadi digabung gitu PTKP-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, mungkin Kak Raden Roro mungkin udah cukup belum? Udah jelas belum? Sudah, Kak. Tapi saya masih penasaran satu hal lagi, boleh nggak? Boleh bebas. Kita diskusi aja. Sebenarnya itu pembuatan, kan saya dari jurusan manajemen ya, jadi kurang tahu tentang hal seperti ini. Biasanya itu pembuatan pisah harta dan memilih terpisah itu biasanya mereka pasangan itu membuat sebelum pernikahannya atau pas mereka itu sudah memasuki dunia pernikahannya biasanya. Kalau tergantung pasangan sih Kak, tergantung pasangannya. Itu kan hak masing-masing. Kalau berarti kayak nggak ada perjanjian, apa maksudnya kayak persyaratannya gitu ya dari? Enggak. Nanti pas pelaporannya tinggal centang aja PH atau MT. Kalau MT kan otomatis kan harus melampiri ininya juga apa namanya perjanjian bermaterainya kalau MT. Kalau PH itu nggak mesti, nggak harus. Tapi kalau mau lebih jelas ya tetap MT. Gitu. Oke, makasih banyak Kak. Ya, mungkin teman-teman lain mau nanya terkait perpajakan terkait SPTOP dan PPHOP ini ada nggak teman-teman? Kak Fatimah bagaimana? Belum ada pertanyaan sih Kak untuk sekarang. Paling masih buat praktek aja sih. Lebih penasaran buat praktek langsung. Iya Kak, di aplikasi Korektaxnya. Jadi gini, kalau konteks ini kan pengisian SPT PPH orang pribadinya kan itu yang tadi kita lihat sendiri ya, itu masih belum ada muncul pemilihan PPH 2025-nya gitu. Jadi kemungkinan belum gitu. Belum ada. Nanti kalau misalnya ada waktu kita coba lagi, saya coba cari lagi. Mungkin ada dari sistem atau DJP-nya menyediakan kayak simulasinya. Boleh nanti saya coba cari ya, Kak. Iya. Oke, terima kasih, Kak. Lalu mungkin saya mau nanya salah satu cowok nih. Ini cowok nggak kelihatan nih. Boleh Mas Teguh? Boleh on mic? Kak Teguh? Kak Teguh Imam? Oh, oke, mungkin dia lagi ini. Kak Adam? Boleh on mic?
Kalau enggak coba Ferry. Kak Ferry ada? Mungkin Kak Melati boleh on mic nih. Biasanya kan nih selalu muncul nih Kak Melati. Halo Kak. Oke, mungkin yang terakhir ya. Ini Kak Cindy boleh on mic, gimana tanggapannya? Oh, iya Kak. Paling saya mau tanya. Apa? Ya. Nggak terlalu ini sih, berat. Cuman pengen tanya perihal lampirannya. Oh iya, Nah, boleh. itu langsung ngisi udah ada formatnya di Cortex-nya atau kita bikin sendiri gitu formatnya, Kak? Oke, terkait lampiran ya. Lampiran kan ada banyak ya. Iya. Untuk lampiran yang biasanya yang kita bikin sendiri itu lampiran laba rugi, laporan laba rugi. Itu terkait kalau misalnya kita punya usaha. Misal kita punya usaha UMKM, dagang, terus atau kita punya usaha jasa desain atau jasa freelance lainnya lah. Nah itu itu lampiran laporan laba rugi itu untuk lebih utama yang punya usaha UMKM dan lain-lain lah. Nah terus untuk yang terkait bukti potong, kan bukti potong itu ada beberapa macam. Ada bukti potong PPh 21, itu biasanya dibuatkan oleh pemungut atau ibarat kata CS kita, konsumen kita. Misal ada yang beli jasa kita atau kita sebagai karyawan, kita kan biasanya dapat bukti potong A1. Nah, itu biasanya itu kita minta ke perusahaan lalu dilampirkan di situ. Nah, dan namun untuk saat ini kemungkinan Cortex itu sistemnya kan terregistrasi ya. Jadi semua database itu ada di Cortex. Kemungkinan langsung otomatis muncul di Cortex kitanya. Jadi bukti potong A1 itu akan muncul di notif atau di my dokumen. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya udah Desember Januari bisa teman-teman cek di Cortex masing-masing, kalau udah didaftarkan itu muncul gitu. Itu bakalan ke-create lah. Nah, tapi yang lebih pokoknya terkait lampiran itu biasanya terkait yang punya usaha sih. Usaha kafe, usaha dagang, itu harus melampirkan bukti potong, yaitu bukti potong biasanya peredaran omsetnya berapa gitu. Itu ada catatan, ada cara ngebuatnya juga, ada formatnya juga, nanti bisa cari di Google formatnya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, masih penasaran biar enak nih. Sepertinya sudah cukup Kak, terima kasih. Iya. Oke, yang terakhir ya, kali ini terakhir karena mungkin udah malam juga, Kak Fiani boleh on mic. Halo? Halo, malam Kak. Malam Kak, gimana? aku mau nanya, sebenarnya aku bingung nih, maksud lebih ke, sebenarnya kayaknya sepele deh, cuman kalau misalkan pisah tadi kan ada MT sama PH ya. Iya. Kalau PH itu kan setahu aku biasanya yang biasa aku proses kalau misalkan di kerjaan, cuman kan aku biasanya memang di kredit. Kalau PH itu kan biasanya perjanjian yang memang sudah dibuat di pisah harta. Cuman kalau di
pajaknya itu kalau kita milih MT, maksudnya lebih ke apa ya? Kalau kita milih MT itu, apakah kita memang di pajaknya itu apakah kita bersurat atau memang maksudnya dari misalkan kita kan belum nikah nih, terus kita nikah, pasti kan sebelum kita nikah kan kita udah punya NPWP sendiri. Nah, ketika kita milih MT itu emang udah otomatis pasti MT atau memang kita ada mengajukan juga untuk si MT-nya itu? Kalau itu kita ketika ngelaporin punyanya suami ya, tepatnya. Jadi suami memilih, kamu bilang aja ke suami, nanti statusnya kita MT ya atau PH ya, kan di situ ada pilihan. Itu suami. Ketika udah ada pilihan, suami melaporkan, nanti Kak Viani ngelaporin juga otomatis gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu pilihan bukan pengajuan. Kalau pengajuan kan kita harus ngirim surat ke pajak ya. Jadi nggak perlu. Itu tinggal pelaporannya aja pas pelaporan. Yang penting ketika kalau memang memilih yang MT itu punya dokumennya aja, dokumen baik itu fisik ataupun hard copy buat disimpan. Kalau misalnya PH kan nggak perlu gitu. Ada lagi namanya HB Kak. HB tahu nggak Kak? Tunggu, sempat baca. Ya, HB itu Kak, mic-nya nggak nyala Kak. Oh iya, sorry Kak. Kalau HB kayaknya kan hidup berpisah ya. Kalau aku sih maksudnya kalau aku di kantor sempat ngeliat ada mereka menikah tapi beda kakak. Nah, apakah itu termasuk kayak HB? Jatuhnya beda lagi? Kalau hidup berpisah sih lebih ke cerai ya Kak, seharusnya. Tapi kalau udah beda kakak saya nggak tahu ya jatuhnya gimana. Tapi udah hampir sama kayak hidup berpisah karena kan beda kakak juga ya. Kurang lebih seperti itu. Ya oke, siap. Makasih Kak. Iya sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah nemeni, udah mau belajar bareng bersama saya. Mungkin pelajaran ini mungkin sangat menarik, namun harus dipelajari lebih dalam lagi. Karena sistem Cortex ini semakin detail, yang sudah dijelaskan juga semakin rinci gitu, baik catatan orang pribadi maupun yang badan udah semakin banyak ya, terkait penginputannya juga. Mungkin kalau misalnya saya ada kurang kata dan kesalahan, mohon maaf sekali. Karena saya juga masih banyak belajar, apalagi kan sistem ini sistem baru. Terus bagi teman-teman yang udah mengerjakan soal nih, terima kasih banyak udah ada yang dapat 100 juga nih. Namun kalau misalnya ada yang belum, segera diisi ya teman-teman ya. Itu buat nilai teman-teman sendiri. Saya cuma memberikan soal dan memberikan nilai, itu buat nilainya teman-teman sendiri bakalan dibuat di sertifikatnya masing-masing. Itu saja, boleh on cam dulu karena kita mulai akan berakhir season. Boleh teman-teman on cam buat dokumentasi terakhir. Oke ya, teman-teman, oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti soal selanjutnya saya akan share di minggu malam ya teman-teman. Mohon dikerjakan lagi dengan maksimal agar nilainya maksimal juga ya teman-teman.
dan pembelajarannya lebih terserap lah. Terus untuk modul yang tadi yang sempat saya bagiin, saya akan upload lagi, diedit lagi. Terus yang PPT-nya jangan lupa dibaca-baca karena itu mungkin lebih ringkas ketimbang modul. Modul terlalu banyak ya, teman-teman. Oke, dari saya terima kasih dan mohon maaf. Semoga liburannya lancar. Sukses selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman.